Baiklah, kita akan bahas soal tutorial bab deret bagian 2, nomor 12. Tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi f berikut sampai dengan suku yang mengandung x pangkat 5. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui dan lakukan operasi penjumlahan, perkalian, atau pembagian untuk mendapatkan deret yang diinginkan. Oke, jadi di soal ini kita gunakan deret Maclaurin dari e pangkat x dan e pangkat min x yang sudah diketahui untuk mendapatkan deret Maclaurin dari fungsi fx. Seperti kita ketahui bahwa ini uraian Maclaurin yang seharusnya diingat gitu ya, e pangkat x, warnanya jangan merah. E pangkat x itu adalah 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial tambah titik-titik. Kita cukup sampai pangkat 5 karena permintaan soal ini sampai pangkat 5 saja. Kemudian kalau kita uraikan yang dengan pola sama untuk e min x, jadi pada persamaan yang atas sekarang kita ganti x-nya dengan min x, kita dapat menjadi ini. Min x dikuadratkan jadi positif, jadi ini tetap x kuadrat. X pangkat 3 min x pangkat 3 menjadi negatif. Ini x pangkat 3 per 3 faktorial. Di pangkat 4 akan positif. Pangkat 5 akan negatif. Kita tambah dulu satu suku aja ya. Yang x pangkat 6 akan positif. Yang atas ini semua positif ya. 6 faktorial. Ini min titik-titik. Nah, untuk mendapatkan fungsi f, ini kita jumlahkan. Jadi, ini kedua deret ini kita jumlahkan, nanti hasilnya dibagi 2. Oke, saya jumlahkan saja. Menjadi e pangkat x ditambah e pangkat min x sama dengan 2. Pangkat-pangkat ganjil akan hilang itu. Ditambah 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 2x pangkat 6 per 6 faktorial tambah titik-titik. Maka kalau kita bagi 2, fx, saya tulis fungsi semula e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2, itu tinggal ekspresi terakhir ini kita bagi 2 semua menjadi 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah x pangkat 6 per 6 faktorial. Selesai ya. Kalau permintaan soal sampai suku x pangkat 5, sebenarnya cukup kita sampai sini saja. Karena koefisien x pangkat 5-nya sama dengan 0. Oke. Oke, berikutnya akan saya bahas soal nomor 13 bagian C. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan polinom Maclaurin orde 4 bagi fx dan gunakan untuk menaksir f0,1. Fungsinya ini ya, yang bagian C. Coba kita lihat, untuk membentuk deret Maclaurin, kita harus menghitung
nilai fungsi dan nilai turunan-turunannya di titik 0 ya. Di titik 0 karena polinom Maclaurin. Jadi kita tentukan dulu fx dan turunan-turunannya. Jadi di sini kita punya fx sama dengan 3, aduh ininya suka seperti ini, akar 1 ditambah x, kok kotor. Lebih enak kayaknya ditulis seperti ini, 1/3. Nah, kita cari turunan-turunannya. F aksen x sama dengan 1/3, 1 ditambah x pangkatnya turun 1 menjadi min 2/3 kali turunan dalam dari ini, karena turunan dalamnya 1 ya sudah begitu saja. Kemudian kita cari lagi turunan-turunan kedua, ketiga, sampai keempat karena ini diminta orde 4. Oke, bila kita tuliskan fungsinya dan turunan-turunannya kita hitung. Ini untuk menyingkat saya langsung lompat videonya. Ini adalah turunan-turunannya. Tentunya kalian sudah mahir harusnya menghitung turunan. Setelah itu kita harus menghitung nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik 0. Jadi kita hitung F0 sama dengan 1 ya. F aksen 0 ini kalau 0 selalu di dalamnya 1, dipangkatkan berapapun nilainya 1. Jadi tinggal 1/3. Turunan 2 di 0 sama dengan min 2/9. Turunan 3 di 0 sama dengan 10/27. Turunan 4 di 0 min 80/81. Maka deret Maclaurin-nya bisa kita tuliskan fx, sorry ini deret atau polinom sorry ya, polinom jadi hampiran. Polinom Maclaurin-nya adalah rumusnya f0 ditambah f aksen 0/1 faktorial kali x ditambah turunan 2 di 0/2 faktorial x kuadrat tambah turunan 3 di 0/3 faktorial x pangkat 3 ditambah turunan 4 di 0/4 faktorial x pangkat 4. Nah, bila kita masukkan akan diperoleh sebagai berikut. Oke, diperoleh seperti ini. Lalu dimasukkan nilai fungsi dan turunan-turunannya di 0. Jadi ini hampiran dari fx di sampai polinom derajat 4. Nah, bila kita gantikan fx-nya yang semula, yaitu ini. Fx-nya saya tuliskan menjadi ini. Nah, kemudian di soalnya diminta menaksir F0,1. Tinggal dimasukkan aja untuk X sama dengan 0,1, maka di bawah saja ya, F 0,1 sama dengan 3 akar 1 ditambah 0,1. Itu nilainya kita hampiri dengan polinom Maclaurin berikut ini. Gitu ya. Minus 2/9 kali 2 faktorial 0,1 kuadrat ditambah 10/27 3 faktorial 0,1 pangkat 3 dikurangi 80/81 kali 4 faktorial 0,1 pangkat 4. Oke, ini tinggal kita hitung pakai kalkulator. Didapat angkanya sekian.
Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, soal nomor 14A. Untuk masing-masing fungsi berikut, jadi hanya yang A ya yang saya bahas. Tentukan R3X, yaitu rumus sisa Taylor, orde 3 di sekitar titik X sama dengan A. A-nya ditentukan di soal, yaitu nanti ini. Tentukan juga suatu batas yang baik bagi R3 di titik X0 ini. Baik, kita ingat rumus untuk R3 adalah R3X. Itu adalah turunan keempat di titik, hati-hati, di titik C, ini bukan di titik A, dibagi 4 faktorial X min A pangkat 4 dengan C-nya di antara X dan A gitu ya. Baik, jadi untuk menentukan galatnya kita perlu menghitung turunan keempat dari fungsi kita, yaitu fungsi Gx ini. Nah, oke, kita hitung turunan-turunannya. Nah, untuk mempersingkat video, saya percepat ini. Langsung sudah saya hitung turunan-turunannya seperti ini. Oke, kita masukkan nilai turunan keempat ini ke rumus sisa Taylor-nya ya. Jadi saya tulis di sebelah kanan saja. R3X kenakan ke fungsi G, berarti turunan fungsi G turunan keempat di titik C per 4 faktorial X min A-nya ini. Jadi X tambah 1 ya, X dikurangi A pangkat 4 dengan C di antara X dan A-nya sekarang udah tertentu kan, min 1 di antara X dan min 1. Kemudian saya hitung masih R3X. Kita masukkan ini fungsi turunannya ke sini menjadi min 6 kali 2 ditambah, hati-hati ini ditambah C ya. Aduh, ininya jelek. 2 ditambah C pangkat min 4 dibagi 4 faktorial X ditambah 1 pangkat 4. Nah, kemudian yang kita perlukan di soal ini adalah ini ya, R3X0. Jadi R3 di titik X0-nya ini di soal minus 0,9. Kita ganti X-nya dengan 0,9. Min 6, 2 ditambah C, min 4 dibagi 4 faktorial. X-nya diganti min 0,9, min 0,9 ditambah 1 pangkat 4. Nah, sekarang C-nya di antara tadinya X dan min 1, sekarang X-nya udah dimasukkan jadi min 0,9 dan min 1. Begitu. Oke, ini adalah R3X ya. R3 di titik X0 yaitu ini. Oke, berikutnya kita akan mencari batas atas dari ini ya. Nah, batas yang baik ya, relatif kata kabar baiknya itu. Oke, kita tuliskan kembali ini dan kita sederhanakan ekspresi ini menjadi ini ya. Jadi ini saya hitung min 6 dibagi 4 itu 4 faktorial tuh 2 kali 3 kali 4, jadi tinggal
1/4 yang ini. Yang ini menjadi 0,1 pangkat 4. Tanda minusnya saya hilangkan karena ini dimutlakan. Kenapa dimutlakan? Kalau batas galat itu kita ngitungnya mutlaknya. Gitu ya. Dan yang ini dikebawahkan menjadi ini. Oke. Ini kembali C-nya saya tulis, yaitu dia harus di antara ini. Oke, ini yang udah berupa angka saya kumpulkan menjadi ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencari batas atasnya. Jadi, kita cari bilangan yang lebih besar dari ini untuk yang membatasi ini. Kalau diminta yang terbaik ya, kita coba cari nilai maksimum dari ini untuk C yang di antara ini ya. Sorry, ini di antara minus 0,9. Minus 0,9 ya. Jadi kita cari nilai maksimum dari ini kalau bisa. Kalau tidak ya cari yang lebih besar lagi batas atas ya. Nah, karena ini cukup sederhana, C-nya di sini, maka ini akan bernilai paling besar kalau penyebutnya sekecil mungkin ya. Penyebut akan sekecil mungkin kalau C-nya bernilai min 1 ya. Jadi dia akan lebih kecil sama dengan yang ini, nggak usah kita rubah. Tinggal ini 1/2 ditambah, saya ambil C-nya min 1 sebagai batas atas pangkat 4. Supaya bawahnya sekecil mungkin. Kalau kita pakai yang min 0,9 dia lebih besar. Jadi pakai yang min 1 ya. Nah, ini tinggal dihitung sama dengan sekian. Begitu. Oh ya, ini kalau kita hitung mudah karena ini hasilnya 1 ya. Jadi 1/4000. Oke, itu jawaban untuk batas bagi R3 di titik ini. Oke, berikutnya kita akan bahas soal nomor 15. Tentukan N, jadi dicari N-nya agar polinom Maclaurin order N dari fungsi ini dapat digunakan untuk menaksir ln sekian dengan galat mutlak kurang dari 0,001. Coba kita lihat dulu rumus galatnya. Rumus galat bila kita menghampiri dengan polinom Maclaurin order N adalah ini. Turunan ke N plus 1 di titik C dibagi N plus 1 faktorial kali X min A. Tapi di sini kalau Maclaurin A-nya 0 ya. Jadi X saja pangkat N plus 1. Dengan ini C di antara X dan 0. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa soal ini kita mau menghampiri nilai ln 1 tambah X. Kita akan menggunakan fungsi ln 1 tambah X untuk menaksir ini. Berarti yang ditaksir adalah nilai fungsi bukan di 1,1 tapi di 0,1 ya. Karena supaya ln-nya menjadi 1,1. Oke. Nah, aduh ini loncat-loncat. Jadi akan dicari N supaya galatnya, mutlak galatnya kecil dari 0,001. Untuk itu kita harus kembali menghitung turunan-turunan dari fungsi fx. Nah, kalau kita hitung turunan-turunannya seperti ini. Fx, turunan 1, turunan 2, turunan 3, turunan 4. Kita harus menghitung turunan ke N secara umum ya. Coba turunan ke N-nya kita cari dengan melihat pola ini. Turunan ke N, kita lihat ini. Turunan ke 1, koefisien depannya 1. Turunan ke 2 juga 1.
Ya mulai teratur mungkin mulai kedua. Ini tandanya turunan kedua negatif, turunan ketiga positif, turunan keempat negatif. Jadi ini pasti bentuknya min 1 pangkat sesuatu ya. Dan yang cocok kalau n-nya 2, ini turunan kedua, dia negatif. Jadi saya tulis seperti ini. Kalau n-nya 2, ini jadi negatif. N-nya 3 jadi positif lagi dan terus. Jadi min 1 pangkat ini berguna untuk mengubah tanda ini plus min gitu ya. Kemudian ini kita lihat ini 2. Berikutnya 3 kali 2. Nanti 4 kali ini tadi 3 kali 2. 4 kali 3 kali 2. Kalau turunan keempat 4 kali 3 3 kali 2. Turunan ketiga 2 saja. Nanti turunan kelima 4 kali 3 kali 2. Jadi itu muncul bentuk faktorial. Nah, turunan ketiga itu hanya 2 faktorial. Turunan keempat 3 faktorial. Jadi turunan ke n haruslah n-1 faktorial. Gitu. Kemudian ini ada 1 tambah x. Kalau turunan keempat ini 4. Turunan ketiga ini 3. Jadi turunan ke n haruslah ini ya. Begitu. Selanjutnya kita rumuskan untuk Rn. Rumus galatnya. Rnx adalah ini. Coba kita lihat tadi ini. Jadi di sini kita hitung turunan ke n plus 1. Sorry, ini kegeser. Mana? Ini ya. Ini turunan ke n, kita perlu ngitung turunan ke n plus 1. Jadi ganti semua n di ruas kanan dengan n plus 1. Ini menjadi n plus 2. Ini menjadi n. Ini menjadi n plus 1. Dan rumusnya tadi dibagi n plus 1 faktorial. Ini turunannya kita hitung di titik F aksen n plus 1 di titik C ya ini. Rumusnya di titik C. Jadi di rumus turunannya ini X-nya diganti C. Ini. Kemudian dibagi ini n plus 1 faktorial. X pangkat n plus 1. Nah ini kita sederhanakan. Menjadi ini. Min 1 pangkatnya ini akan menjadi 1 karena dimutlakan. N faktorial dibagi n plus 1 faktorial tinggal ini. Kemudian ini pangkat negatif saya pindahkan ke bawah jadi ini. Di sini kurang tanda kurung sedikit ya. Gitu. Kemudian X-nya yang mau dihampiri Rnx, X-nya di tadi 0,1. Ya, jadi sekarang X-nya diganti 0,1. Oke, kita akan cari N-nya di sini. Berapa N-nya supaya dia kecil dari mana tadi ini 0,001. Kita nggak bisa langsung mendapatkan N-nya karena di sini ada parameter N, ada juga C. Jadi ini harus kita cari batas atasnya dulu. Nah, kita lihat kalau C-nya di antara 0,1 dan 0, maka ini bernilai paling besar kalau C-nya 0 ya. Jadi penyebutnya sekecil mungkin. Nah, penyebutnya sekecil mungkin kita ambil C-nya 0. Ini menjadi batas atasnya adalah ini. Dengan demikian saya punya sekarang Rn 0,1 adalah kecil sama dengan ini. Karena ini tadi batas atasnya 1. Oke, ini kita sederhanakan sedikit menjadi ini.
Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa n-nya supaya ini lebih kecil dari 0,00 berapa tadi di soalnya? 0,0001. Dicari n-nya. Oke, untuk mencari n-nya, karena bentuknya agak rumit seperti ini, kita tabelkan aja n-nya dengan berbagai nilai sebagai berikut. Nah, saya tabelkan. Sorry, ini salah. N. Kalau n-nya 1, saya hitung ini nilainya. Jadi menjadi 1/2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini nilainya masih lebih besar dari ini ya. Dia masih lebih besar. Padahal kita mau nyari yang lebih kecil. Masukkan n-nya 2. Kita masukkan lagi ke sini. N-nya 2 menjadi 1/3 10 pangkat 3. Nah, ini sudah memenuhi ya. Ini sudah. Kalau ini kan 1/1000. Ini 1/3000. Dia udah lebih kecil. Jadi kita ambil n sama dengan 3. Itu adalah jawaban soalnya. Terima kasih.